Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Move On. Dan kali ini saya akan bawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu perasaanmu akan jadi nyata. Dan video ini saya sajikan di dalam masa pandemi. Sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai situasi, tetapi khususnya di dalam masa pandemi ini, video ini menjadi sangat penting karena akan bisa menjawab pertanyaan, apakah saya bisa bertahan di dalam masa pandemi? Sahabat-sahabat semuanya, perasaan sering dihasilkan oleh buah pikiran. Jadi kalau pikiran kita baik, perasaan kita jadi baik. Kalau pikiran kita buruk, persepsi kita buruk tentang sesuatu, maka perasaan kita buruk. Padahal banyak para orang-orang hebat mengatakan bahwa perasaan yang buruk menetap di dalam diri kita cukup lama, maka kita memanggilnya ke dalam hidup kita. Jadi kalau kita berpikir buruk terus, menurut kita sesungguhnya sedang memanggil perasaan itu atau pikiran itu ke dalam hidup kita. Setiap orang mempercayai keperasaannya. Dan oleh karena itu dia mengikuti apa yang dia percayai. Jadi kalau perasaannya buruk, sesungguhnya dia sedang menuju kepada keburukan. Kalau perasaannya baik dan optimis, dia menuju kepada optimisme. Henry Ford mengatakan, if you think you can, you can. And if you think you cannot, you are right. Jika Anda berpikir Anda bisa, maka Anda bisa. Tetapi jika Anda berpikir tidak bisa, Anda benar. Itu kata Henry Ford. Ya? Dan Einstein juga mengatakan hal yang senada. Pertanyaan terpenting yang sering ditanyakan manusia adalah, apakah dunia ini sulit? Dan apapun jawaban Anda benar. Artinya kalau Anda menjawab, ya dunia ini sulit, maka yang terjadi dunia Anda sulit. Tapi jika Anda menjawab, oh oke, dunia ini fine, maka yang terjadi adalah dunia itu fine yang akan masuk ke dalam kehidupan Anda. Dan yang terpenting ini, saudara-saudara, jadi hal senada ini tidak hanya diucapkan oleh para motivator, tetapi bahkan di dalam agama kita ada sebuah firman yang dicatat di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Saya pernah baca sebuah hadis itu lalu saya catat, yang maknanya kira-kira begini: aku mengikuti sangkaan hambaku padaku. Jika sangkaannya baik, dia mendapatkan kebaikannya. Jika sangkaannya buruk, itulah yang didapatkannya. Kira-kira begitu. So, hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita. Pikiran akan membawa suasana perasaan, dan suasana perasaan akan terus menggiring hidup kita menuju ke sana. Nah, lalu apa kaitannya dengan persoalan pandemi ini? Karena ini memang kami sajikan untuk membantu saudara-saudara untuk mengatasi masa pandemi. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik ya. Pertanyaannya begini, apakah kita bisa bertahan di dalam pandemi yang berkepanjangan ini? Sekali lagi saudara, jawabannya tergantung saudara. Kalau saudara menjawabnya, saya tidak bisa bertahan, ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau secara optimis, pasti ada jalan, ya itu yang akan terjadi. Ingat, apapun yang ada di dalam pikiran dan perasaan saudara, saudara sedang membawa diri menuju ke arah sana.
Padahal kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Maka kalau feeling kita terus-menerus buruk, kita akan membuat keputusan yang buruk. Atau kita tidak berbuat apa-apa. Karena pikiran kita menyerah. Ya, padahal perusahaan harus terus berjalan. Kewajiban tiap bulan harus terus dibayar. So, apa yang harus kita lakukan? Bersihkan perasaan kita. Bersihkan perasaan kita. Maka pikiran kita akan jadi bersih. Pandangan kita tentang pandemik akan berubah. Nah, saya menawarkan sebuah teknik, saudara. Dan teknik ini sudah teruji, terbukti. Sudah ribuan orang dalam dan luar negeri sudah menikmati hasilnya dengan teknik ini. Ya, di seantero Indonesia sudah menggunakannya. Bahkan Singapura dan Malaysia juga sudah menggunakan teknik ini. Teknik ini saya beri nama Creative Trauma Cleansing atau CTC. Nah, bagaimana caranya menggunakannya? Ya, cukup sederhana, yaitu hanya kita merasakan perasaan itu, kita keluarkan, kita rasakan perasaan dan pikiran buruk kita atau perasaan buruk kita. Lalu pada saat itu kita fokus dan lalu dilakukan tepuk-tepuk seperti ini. Dan ini sudah saya sajikan di video sebelumnya. Silahkan disimak panjang videonya. Ya, silahkan disimak. Bagaimana cara menggunakan CTC terapi ini, ya, yaitu di video yang berjudul Move On dengan mudah dan cepat di channel yang sama, di channel Move On ini. Move on dengan mudah dan cepat. Nah, itulah video saya sebelumnya yang video yang ini, dan itu akan membantu saudara untuk mengubah perasaan dan kemudian mengubah pikiran automatically. Nanti saudara kalau tidak terjadi komen, Pak, saya kok tidak berhasil, boleh di komen ya. Kalau berhasil di-share kepada banyak orang. Saya kira itu saudara. Jadi saya ingin ulangi, saya garis bawahi. Hati-hati dengan pikiran dan perasaan. Pikiran membuahkan perasaan dan perasaan yang terus-menerus menetap di dalam diri kita. Maka itu akan menggiring saudara-saudara menuju ke perasaan itu. Kalau perasaannya buruk akan menuju keburukan. Maka kalau perasaan optimis akan menuju kepada optimisme yang Anda rasakan. Dan satu lagi saudara, saya ingin sampaikan bahwa the new economic and social culture saat ini sudah berubah. Budaya bisnis telah berubah menjadi sangat internet minded, sangat internet dependent. Budaya bisnis dan ekonomi sekarang sudah sangat tergantung dengan internet. Ya, big data, artificial intelligence, dan internet mengendalikan bisnis dan ekonomi saat ini. Jadi Anda harus masuk ke dalamnya. Anda tidak harus jadi teknisi atau engineer internet. Enggak, bukan. Biar teknisnya dipikirkan oleh ahlinya. Kita sebagai orang-orang awam, orang umum di internet, orang awam di internet, kita hanya ngerti bagaimana menggunakannya. Itu saja. Nah, bagaimana caranya ngerti? Ya harus belajar. Hadiri seminar-seminar bisnis dengan internet. Hadiri hidup dengan internet. Hadiri mendidik dengan internet, hadiri seminar mengajar dengan internet, education with internet. Hadiri seminar-seminar tentang itu, maka kita akan paham dan bisa menggunakan. Cukup bisa menggunakan saja. Ya, bagaimana kita menjual dengan internet, bagaimana kita promosi dengan internet. Kita nggak usah jadi engineer, tapi kita bisa memanfaatkannya. Kita tahu sekarang kolaborasi lintas kota, bahkan lintas negara.
Kalau kita masih menggunakan bisnis cara lama, ketinggalan, kita akan lewat, kelindas kita. Ya. Terus kemudian bekerja dan produktif bisa dari rumah. Ini cara baru, era baru yang dipaksa lebih cepat berjalan oleh corona. Sebetulnya sebelumnya ini sudah dorong, tetapi begitu ada corona, dorongan itu makin cepat dan sekarang sudah ada di tengah-tengah kita dan kita tidak bisa menghindar. Dan cara baru ini tidak akan kembali meskipun pandemi sudah selesai. Maka kita tidak bisa keluar dari sini. Maka kita harus masuk di dalam dunia yang dikendalikan oleh internet. Ya, apapun profesi kita. Saya kira itu. Demikian yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga sharing tentang perasaan dan bisnis secara baru ini bisa benar-benar memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.